Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bocah-bocah ya, semoga kita semua diparingi sehat sama Allah, dan teman kita yang sedang sakit semoga segera diberi kesehatan kembali sehingga bisa bersama kami untuk belajar kembali. Ing dina iki Ustadzah arep nerangake tentang teks gancaran atau prosa atau cerita, yaitu gancarake puisi atau geguritan. Sadurunge mulai pelajaran, ayo diawali maca basmalah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita semua diberi kemudahan dalam belajar. Kepriye carane bisa memahami geguritan kuwi ya, supaya anak-anak bisa memahami sebuah puisi atau geguritan, yaitu dengan menggunakan cara membuat gancaran. Itu salah sijine cara kanggo memahami geguritan, yaitu kanthi ngowahi wujud teks geguritan dadi wujud gancaran atau prosa atau cerita. Dibuat cerita ya, bentuk panjangnya ya. Pakaryan pekerjaan mengowahi wujud iki diarani parafrase, yaitu merubah wujud geguritan jadi wujud gancaran iku diarani parafrase. Apa parafrase iku? Parafrase yaitu pakaryan, yaitu pekerjaan ngowahi merubah susunan podo atau bait dadi paragraf, nanging tanpa ngowahi isine ya. Jadi bait itu dirubah menjadi bentuk paragraf, tapi isinya tetap nggak boleh berubah. Nah ya, parafrase yaitu pakaryan mengowahi wujud geguritan menjadi wujud gancaran. Saiki tulodone cara membuat parafrase geguritan Sapusodo. Contohnya saiki bait kesiji geguritan Sapusodo, yaitu Jumat asri resik lan sehat, cancut taliwondo nandur kabajikan. Iku mau teks geguritane. Nah saiki merubah teks parafrase yaitu menambah tembung-tembungnya ditambahi sehingga menjadi sebuah paragraf ya. Jumat tadi kan disebutkan Jumat kan, karena puisi itu geguritanku harus isinya padat, tembungnya harus padat tapi mentes. Nah artinya disebut hanya satu kata aja. Nah, parafrase dibuat bentuk panjangnya Jumat ditambahi saben dina Jumat. Saben dina Jumat supaya sekolahan dadi asri resik lan sehat, para siswa cancut taliwondo. Apa sih cancut taliwondo iku? Yaiku tandang gawe, yaitu padha tandang gawe tumandang nyambut gawe, yaitu mulai bekerja. Kabeh nandur kabajikan tumindak becik marang lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungane sekolah. Jadi paragrafe bentuk panjangnya yaitu jadi sebuah cerita ya dalam satu paragraf. Saben dina Jumat supaya sekolahane dadi asri resik lan sehat, para siswa cancut taliwondo padha tumandang nyambut gawe. Kabeh nandur kabajikan tumindak becik marang lingkungan. Nah itu tadi contohnya kalau membuat parafrase ya tuh. Nah itu untuk bait kesiji. Nah tugasnya bocah-bocah yaiku nerusake
bait kedua lan bait keloro lan bait ketelu nanti bocah-bocah membuat parafrasenya sendiri ya untuk teks geguritan Sapu Sodo. Dilihat di buku tantri kan ada teksnya itu ya, buku geguritan Sapu Sodonya. Nah, saiki Ustazah arep nerusake yaitu tentang bagaimana menulis teks geguritan. Kepriye carane menulis teks geguritan. Ya. Nulis geguritan iku bisa saka pengalaman nalika sinau ing omah, ing papan wisata, papan olahraga ing lapangan, dan saka dolanan karo kanca. Nah, kalau anak-anak ingin menceritakan pengalamannya bisa berupa geguritan, bisa berupa cerita. Nah, ini tadi contoh cara membuat geguritan. Dari geguritan bisa dirubah lagi menjadi sebuah cerita paragraf yaitu parafrase tadi. Nah, sekarang belajar menulis geguritan berdasarkan pengalaman. Nah, apa sing kudu diutamakake nalika ngai geguritan yaiku rasa keindahan. Rasa keindahan yang kepriye, yang bagaimana yang harus diutamakan iku? Iku 1. Pilihan tembunge sing mentes lan mantesi. Itu enak, baik, dan tapi penuh makna berisi. Kok itu tadi saben dina Jumat kan kepanjangan kalau sebuah puisi dibuat panjang gitu, diambil Jumatnya aja. Tapi sudah mencakup Jumat itu ya sudah hari ya. Jadi harinya gak usah ditulis itu. Jadinya mentes. Sing keloro, oleh ngrakit ukara kudu cocok karo isine. Ya, setelah milih tembung-tembung sing mentes, kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat yang cocok dengan isinya. Sing ketelu, gunakake wirama, kayata Purwakanti, harus bersajak A, B, atau AB boleh. Dan biasanya juga ada menggunakan tembung saroja. Kaya guyub rukun itu contohnya tembung saroja. Guyub itu artinya juga rukun. Guyub rukun artinya sangat rukun. Atau basa rinenggo itu biasanya tentang anggota tubuh ya. Drijine mucuk ri itu termasuk basa rinenggo. Dan sapa nunggalane dan lain-lainnya. Sudah paham? Ya, itu tadi. Nah, sekarang dilihat lagi bagaimana cara nulis geguritan. Selain rasa keindahan harus diutamakan. Yang pertama yaitu sebelum nulis geguritan harus menentukan tema, nemtokake tema. Temanya apa yang ingin disampaikan itu tadi. Sing keloro, dari tema itu tadi kita membuat gagasan pokoknya. Dalam satu bait itu ada satu gagasan pokok. Setelah itu dikembangkan gagasan pokoknya menjadi satu bait. Ya, itu tadi caranya. Pertama, cari tembung-tembung yang indah. Terus dirangkit menjadi kalimat yang indah, yang baik. Terus diperhatikan sajaknya. Setelah itu menentukan tema, gagasan pokok, dan mengembangkan gagasan pokok. Nah, wis mari bisa belajar memahami isi geguritan, belajar nulis geguritan. Saiki belajar cara macane geguritan supaya anak-anak nanti yang ada bakat membaca geguritan bisa ikut lomba. Bagaimana caranya membaca yang baik itu? Maca geguritan iku tujuane supaya wong sing ngrungokake iku kanthi ati seneng. Mendengarkan aja loh sudah senang, bisa ngerasakake lan ngerti isine. Nah, lek wong ngerti isinya, nah, orang itu bisa terenyuh hatinya, tersentuh hatinya, sehingga dia menjadi rasa senang. Wong maca geguritan sing paling apik yaitu kanthi solah bawah
pratape dhewe-dhewe, ora niru wong liya. Jadi kalau membaca geguritan itu harus karakter anak-anak sendiri, nggak boleh meniru orang lain. Baik sholawat itu gerak-gerik tubuhnya, ekspresinya itu harus mencerminkan diri sendiri, gak boleh meniru. Itu yang baik, karena dengan karakter kita sendiri kita bisa memahami isi geguritan, maka membacanya akan lebih baik. Ya, itu tadi cara membaca. Anak-anak yang punya bakat membaca puisi bisa belajar itu tadi yang perlu diperhatikan ya, supaya kalau ikut lomba bisa menang. Sing kudu digatekake nalika maca geguritan ya, yang harus diperhatikan apa saja. Kesiji yaiku vokal, olah vokal, wiramanya. Maksudnya apa olah vokal itu? Banter lirinye, endek dure suarane iku, banter lirine swara, endek dure swara iku harus diperhatikan. Artikulasi yaitu oleh ngucapake tembung kudu bener lan jelas sehingga orang bisa memahami artinya. Ngomong ngono ya orang nggak jelas ya. Nah, terus mengomingkemi lambe. Nah, bibirnya itu loh, geraknya itu harus kelihatan. Mengomingkemi kulit bibirnya itu harus kelihatan ya. Toto ngaturin nafas. Nah, nafasnya harus diatur. Habis menggebu-gebu kan otomatis menggos-menggos, itu harus ditata, nggak boleh sampai kelihatan ngos-ngosan, itu akan mengurangi penilaian ya. Pamedote ukara kudu pas. Nah, dalam misalkan kalimatnya panjang, kalau memutus kalimat itu harus pas. Gimana kita memutus kalimat itu? Nah, biasanya kalau anak-anak sebelum lomba baca puisi itu latihannya supaya vokalnya itu bisa los ya, banter lirine, endek dhuwure iso pas. Itu biasanya belajarnya di pegunungan, yaitu di alam terbuka, sehingga suaranya bisa los. Nah, tuh. Nah, itu pasti nanti pada saat baca puisi akan baik. Biasanya gitu anak-anak yang ikut lomba itu latihannya di alam terbuka sehingga suaranya bisa los, bisa lantang. Sing keloro yaiku patrap. Patrap itu apa? Patrap itu ada dua macam ya. Ekspresi itu solabawa polatan praen wajah. Nah, mimik wajahnya itu gimana, harus cocok karo isine. Lek ceritanya sedih, yo wajah itu harus kelihatan sedih. Kalau semangat harus mengkantar-kantar, menggebu-gebu, itu harus ya tegas dan mandes membacanya. Nah, mawabani. Nah, lek kinestik yaitu solabawa atau polatan awak kudu cocok karo isine. Itu gerak-gerik tubuhnya. Kinestik itu gerak-gerik tubuh, ekspresi itu wajah ya. Nah, saiki sing ketelu itu nyawiji. Apa maksudnya nyawiji itu? Sing maca lan sing ngrungokake kudu nyawiji. Apa artine? Tegese yaiku wiwit saka pemilihan geguritan, tata kramane nganti tata busanane. Nah, pakaian juga itu harus diperhatikan. Kudu nggatekake kesenengane sing nonton, sing ngrungokno. Ya, pakaiane gak menarik. Aduh, si menonton, si mendengarkan kok gitu ya penampilannya ya, maksudnya itu. Jadi harus cocok. Misalkan yang mau dibaca isinya tentang apa, pakaiannya juga harus disesuaikan yang menarik perhatian pendengar atau penonton. Semono uga demikian juga sing ngrungokake
kudu nyemak tenan supaya bisa metik manfaat saka nyemak guguritan. Kalau mendengarkan guritan sambil sebentar ditinggal mendengarkan lagi, akhirnya terputus-putus yang dipahami nanti, sehingga tidak menyatu dengan puisinya, geguritannya. Sing kepapat, sarana, yaiku apa wae sing ndukung supaya oleh maca geguritan tambah ngeh, tambah mantep. Itu apa? Mikrofonnya ya harus bagus, nggak boleh krotok-krotok ya. Terus panggungnya, tata panggungnya itu juga itu harus mendukung. Gending-gending yang mengiringinya puisi pada saat membaca puisi, juga podiumnya lan sapanunggalé itu harus mendukung dalam pembacaan puisi. Lah iku mau wis paham ya. Nah, wis sakmene wae belajare bahasa Jawa. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis unur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.